Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah media belajar dan teknologi mobile, saya akan membahas materi tentang e-mobile berbasis Android, yang mana di dalamnya akan membahas tentang pengertian Android, sejarah dari Android, perkembangan dari Android, dan juga kelebihan dan kekurangan dari Android, dan tips memelihara Android. Pembahasan di sini akan disampaikan oleh saya sendiri, Adi Kurniawan, dan teman saya Elis Janatul Marwah, dan juga oleh rekan saya yang terakhir yaitu Fadil Pratama. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan di sini mengenai pengertian Android. Pengertian Android itu ialah suatu sistem operasi bersifat open source berbasis Linux, yang mana open source di sini ialah sebagai kode dasar yang membuat proyek terbuka bagi siapa saja untuk melihat, memeriksa kekurangan, dan beradaptasi untuk membuat versi baru. Dan juga ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwasanya Android ini ialah OS yang dikhususkan untuk telepon seluler dengan berbasis Linux, yang mana pengaksesan di sini pada suatu aplikasi smartphone dan tablet menjadi ringan. Ada juga sejarah Android, yang mana sejarah di sini dimulai pada tahun 2003 oleh Andy Rubin bersama rekannya ialah Rick Miner. Teman-temannya Andy Rubin di sini mendirikan Android pada sebuah perusahaan besar di bertepatan di Palo Alto, yang kemudian dibeli oleh Google pada tanggal 17 Agustus tahun 2005, dan kemudian Android di sini dinaungi oleh Google. Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada bulan 22 Oktober tahun 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler sebagai komersial pertama yang berbasis Android 2 tahun setelahnya. Ponsel pintar seri Senux One ialah brand yang pertama ialah seri Senux One, diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC, dan kemudian melahirkan berbagai brand dari OEM yang berbeda dari seperti biasanya Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fadil Pratama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Baik, izinkan saya Fadil Muhammad Pratama dari kelompok 12 akan melanjutkan pembahasan materi kuliah hari ini, yaitu mata kuliah media belajar dan teknologi mobile. Kelompok kami di sini akan membahas sistem Android seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mana tadi sudah disampaikan oleh saudara Adi Kurniawan, yang mana membahas tentang pengertian Android dan sejarah Android itu seperti apa. Untuk selanjutnya di sini pembahasannya mengenai
perkembangan versi Android dari tahun ke tahun. Berbagai versi Android terus bermunculan seiring berkembangnya zaman. Kemunculan awal itu sekitar tahun 2008 hingga saat ini tahun 2021 masih terus dikembangkan sesuai kebutuhan pada zamannya, seperti itu. Baik, dimulai dari Android versi pertama, yaitu Android Astro 1.0 atau Alpha, yang mana dirilis pada 23 September tahun 2008. Selanjutnya Android Bender 1.1 Beta dirilis pada 9 Februari 2009. Selanjutnya Android Cupcake 1.5 rilis pada 27 April 2009. Selanjutnya Android Donut 1.6 rilis pada 15 September 2009. Lalu selanjutnya Android Froyo 2.2 yang mana rilis pada 20 Mei 2010 dengan berbagai fitur perbaikan pada sistem yang sudah ada. Lalu selanjutnya Android Gingerbread 2.3 rilis pada 6 Desember 2010. Selanjutnya Android Honeycomb 3.0 atau 3.1. Versi ini diluncurkan atau dirilis pada 22 Februari 2011 untuk penggunaan OS pada Android tablet. Selanjutnya versi Android Ice Cream Sandwich 4.0. Fitur yang ada pada tablet dimasukkan pada sistem Android Ice Cream Sandwich, diluncurkan pada 19 Oktober tahun 2011. Selanjutnya Android Jelly Bean 4.1, 4.2, 4.3 yang mana Google Now yang berfungsi sebagai Google Assistant. Versi Android ini rilis sekitar tahun 2012. Selanjutnya Android KitKat 4.4 KitKat Keilampai atau KitKat 4.4 rilis pada 31 Oktober 2013, yang mana sistem ini hanya dapat digunakan untuk RAM minimal 512 MB. Kemudian versi selanjutnya Android 5.0. Waktu peluncurannya yaitu 12 November tahun 2014, yang mana terdapat pembaruan yaitu adanya user interface. Selanjutnya versi Android Marshmallow 6.0, yang mana fitur ini muncul bersama fitur canggih seperti search bar, sensor sidik jari, dan sebagainya. Kemunculan ini pada 5 Oktober tahun 2015. Selanjutnya Android Nougat 7.0, yang mana versi Android Nougat 7.0 ini membuat perubahan besar sejak kemunculannya pada 23 Agustus tahun 2016 dengan 63 emoji baru dan multi window. Selanjutnya Android Oreo 7.0. Mohon maaf. 8.0. Android 8. Android 8 ini rilis hadir pada 21 Oktober tahun 2017 dengan fitur-fitur multitasking serta penampilan user interface yang lebih rapih dan mudah dilihat. Selanjutnya Android Pie 9.0, mana Android Pie ini rilis pada 6 Agustus tahun 2018 dengan membawa Smart Reply, Digital Welling, adaptif baterai, dan lain-lain. Selanjutnya Android 10. Salah satu alasan versi Android 10 dinamakan Android 10 dikarenakan adanya makanan yang berawalan Q.
Selanjutnya Android 11. Versi Android 11 ini dirilis ke publik pada September tahun 2020. Fitur baru yang dibawa itu dukungan untuk merekam layar ponsel hingga aplikasi pihak ketiga dan opsi untuk menyimpan setiap notifikasi yang muncul di notifikasi ponsel dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya versi terbaru untuk Android ini Android 12, Android 12 Developer Preview. Google juga tengah bersiap merilis Android 12. Saat ini OS masih dalam tahap preview developer. Android 12 disinyalir akan membawa beberapa fitur baru seperti fitur auto rotate baru, mode gaming bawaan, serta toggle pengaturan cepat untuk mengurangi kecerahan layar pada smartphone. Baik, lalu di sini saya akan melanjutkan kepada tips memelihara sistem Android untuk smartphone. Pertama, upgrade sistem Android jika dibutuhkan. Meningkatkan sistem Android bisa menjadi salah satu alasan agar kerja sistem smartphone lebih cepat dan responsif. Namun tidak semua versi Android dapat bekerja baik di semua sistem perangkat smartphone. Oleh karena itu, OS Android menjadi korup atau rusak. Kemudian poin kedua, tips memeliharanya, perhatikan spesifikasi smartphone yang kita punya jika ingin upgrade OS Operation System. Kerja sistem OS Android memang sangat berat, maka sangat disarankan untuk mengunduh aplikasi yang dapat mendukung kerja OS Android tersebut. Selain membantu operasi dan pengoperasian sistem, aplikasi pendukung ini akan menjadikan aplikasi yang tepat untuk melindungi privasi pengguna dalam menggunakan smartphone. Selain itu disarankan juga untuk mengunduh aplikasi pendukung, karena perangkat keras seperti smartphone dan tablet juga dapat terjangkit virus yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem operasi. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup akhir dari kelompok kami, di sini saya akan ulas dari pembahasan awal dari mulai pengertian, yang mana diulas akan diberikan kesimpulan keseluruhan pembahasan materi sistem Android kali ini. Baik, untuk pengertian, Android adalah sistem operasi bersifat open source berbasis Linux, dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet. Dimulai pada tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miller, Chris White, dan Nick Sears mendirikan Android Inc. Kemudian dibeli oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005 hingga pada 22 Oktober tahun 2008 HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. Selanjutnya, perangkat Android mulai berkembang pesat dan persaingannya sangat ketat sekali antar brand. Kemudian untuk perkembangan Android sendiri itu dari mulai kemunculannya sekitar tahun 2008, Android pertama dikeluarkan sampai saat ini sudah sampai Android 12 Developer Preview, yang mana nanti akan dirilis pada tahun 2021 atau tahun sekarang ini. Kemudian kelebihan dari sistem OS operasi Android yaitu open source, harganya beragam, variatif, aplikasi pendukung yang banyak, mudah dimodifikasi. Adapun kekurangannya dari sistem Android ini sebagai berikut: pengoperasian sistem cukup berat, hasil modifikasi membuat sistem tidak bekerja secara optimal, kurang responsif terhadap perangkat yang disambungkan. Tips memelihara sistem Android: pertama, upgrade sistem Android jika dibutuhkan. Kemudian perhatikan juga spesifikasi smartphone yang kita punya. Jika upgrade OS akan kita lakukan. Jika ingin upgrade OS, unduh aplikasi yang mendukung OS jika diperlukan.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari e-mobile berbasis Android. Nah, untuk kelebihan dari Android yaitu yang pertama ada open source. Ini berarti bahwa kita sebagai pengguna bisa mengembangkan sistem operasi Android dengan mudah. Kemudian yang kedua, kelebihan dari Android itu ada harganya yang beragam. Nah, smartphone ini merupakan handphone yang memiliki sistem operasi Android, sehingga memiliki harga yang beragam. Kita sebagai masyarakat di kalangan manapun bisa memiliki dan memakai smartphone sesuai dengan harga yang terjangkau dan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi pendukungnya yang beragam. Nah, ini sesuai dengan poin yang pertama, bahwa Android ini menggunakan sistem operasi open source, sehingga aplikasi yang ditawarkan itu banyak. Kita bisa melihatnya di Play Store. Di sana banyak aplikasi yang bisa diunduh dan bermanfaat untuk mendukung smartphone yang kita miliki. Kemudian yang keempat ada mudah dimodifikasi. Ini kita bisa mengubah ataupun mengganti spesifikasi yang ada pada smartphone kita ketika kita tidak puas dengan spesifikasi bawaan pabriknya. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari Android. Yang pertama ada pengoperasian yang cukup berat. Nah, dikarenakan pengoperasiannya yang cukup berat, sehingga membuat kinerja dari sistem Android ini menggunakan memori, yaitu baik RAM maupun ROM. Yang kedua yaitu hasil modifikasi membuat sistem tidak bekerja secara optimal. Ini dikarenakan ketika kita memodifikasi spesifikasi dari Android, bisa jadi itu tidak cocok dengan penggunaannya, sehingga membuat penggunaannya ini tidak optimal. Yang ketiga yaitu kurang responsifnya terhadap perangkat yang disambungkan. Nah, sebelum kita menyambungkan dengan perangkat lain, kita perlu melihat keseimbangannya dulu terhadap Android dan perangkat lain. Karena jika ketika disandingkan perangkat seimbang, maka akan berjalan dengan lancar. Namun ketika tidak seimbang, maka akan melambat. Nah, ini bisa terjadi karena spesifikasi dari perangkat lain itu lebih besar daripada Android. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.